Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yogi Pangestu atau yang biasa dipanggil Yogi. Saya adalah salah satu CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Sekarang ini saya bekerja di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Siwa, Provinsi Sulawesi Selatan. Aparatur sipil negara adalah alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis, dan bermartabat. Kedudukan dan peran dari ASN dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah menentukan, sebab ASN merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional. Sebagai abdi negara serta abdi masyarakat yang harus mengabdi kepada tugasnya dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Maka dari itu, ASN memiliki kedudukan dan peran sebagai berikut. Kedudukan ASN dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang biasa kita kenal dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau yang biasa disebut dengan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Sering terjadi adanya isu putra daerah yang hampir terjadi di mana-mana, sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan dan daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa. Lalu, apa saja peran ASN? Dalam peran ASN dibagi lagi menjadi dua, menurut tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara dan pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seorang dan golongan. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. ASN harus senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa.
atau kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Berikutnya ada hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah suatu yang patut atau layak diterima, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel. Maka setiap ASN diberikan hak. Hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. PNS berhak memperoleh yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh yang pertama, gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi. Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 Undang-Undang ASN, disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa yang pertama, jaminan kesehatan, yang kedua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian, dan yang terakhir, bantuan hukum. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pemerintahan yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proyeksi karir saya hingga purna tugas adalah minimal saya bisa berkesempatan menjadi pejabat eselon 3, seperti misalnya Kasubdit di Direktorat Pusat, Kabid di suatu pelabuhan utama, atau menjadi kepala kantor di sebuah UPT. Dan keinginan terbesar saya selama saya berkarir menjadi ASN, saya dapat diberi kesempatan menjadi pejabat eselon 1. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.